Satu kedipan mata dari podium. Kisah Messi Claretta Aliff, sang perenang Banyuwangi. Messi Claretta Aliff, penulis, editor-in-chief, Dr. Suryaning Bawono, M.C. Kontributor ahli, Dashen Allen, P. Psikologi expert, University of Birmingham. Frost Junior, Global Academic dan Intellectual Publishing, 2026. Satu kedipan mata dari podium. Kisah Messi Claretta Aliff, sang perenang Banyuwangi. Copyright 2026 oleh Messi Claretta Aliff. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, elektronik, mekanik, fotokopi rekaman, atau cara lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit, kecuali untuk keperluan kutipan singkat dalam ulasan buku atau artikel ilmiah. Editor-in-chief, Dr. Suryaning Bawono, M.C. Tim Editorial Internasional, Dashen Allen, PED dan Global Editorial Network. Desain sampul dan tata letak, Tim Kreatif PT, Frost Junior. Diterbitkan oleh Frost Junior, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Untuk setiap pejuang yang hari ini masih berdiri di posisi keempat. Untuk kamu yang sudah memberikan seluruh peluh dan air mata, namun dunia masih mengatakan, nyaris menang. Buku ini adalah milik kita, mereka yang menolak untuk berhenti berenang hanya karena belum menyentuh medali. Serta untuk ayah dan ibu, pelabuhan kasih sayangku yang paling teduh. Untuk Pak Parno, yang mengajarkanku cara berani melompat, dan Bu Putri, yang mengajariku cara menjadi pribadi yang kuat. Sebuah karya yang menyentuh dan jujur. Messi Claretta Aliff membuktikan bahwa keberhasilan seorang atlet bukan hanya tentang kecepatan di dalam air, melainkan tentang ketangguhan mental saat menghadapi kegagalan. Buku ini adalah panduan resiliensi bagi setiap anak yang sedang mengejar mimpinya. Dashen Allen, PhD pakar psikologi, University of Birmingham. Messi tidak hanya menceritakan kisah tentang berenang, ia sedang membedah esensi dari human capital sejak usia dini. Disiplin, ketelitian, dan keberanian untuk kembali ke garis start adalah nilai-nilai universal yang dibutuhkan di dunia profesional masa depan. Sangat inspiratif, Dr. Suryaning Bawono, M.C. Financial Economist dan Human Capital Expert. Tentang penulis, Messi Claretta Aliff adalah representasi semangat baru dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di usia 9 tahun, perjalanannya sebagai perenang telah menempa kedisiplinan dan cara pandangnya terhadap dunia. Perjalanan atletisnya dimulai di bawah asuhan Pak Parno, pelatih pertama yang meletakkan fondasi teknik dan keberanian untuk melompat ke air. Seiring pertumbuhannya, estafet kepelatihan dilanjutkan oleh Bu Putri, yang kini membimbing Messi mengasah ketelitian teknis dan ketangguhan mental di tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Buku Satu Kedipan Mata dari Podium lahir dari pengalamannya merasakan posisi keempat, sebuah jarak yang hanya seujung jari dari podium, namun memberikan pelajaran seluas samudera. Di bawah naungan PT Frost Junior, Messi hadir untuk mengingatkan kita bahwa proses transformasi karakter jauh lebih berharga daripada angka di papan skor. Melalui karya debutnya ini, Messi memposisikan dirinya bukan hanya sebagai atlet, melainkan sebagai narator bagi siapapun yang sedang berjuang melampaui limit diri mereka sendiri. Mimpiku di ujung lintasan. Halo, namaku Messi Claretta Aliff. Jika kau bertanya padaku apa aroma yang paling ku kenal di dunia ini, jawabannya bukan bau masakan ibu atau harum bunga di taman. Jawabannya adalah aroma kaporit yang tajam. Sejak usia 8 tahun, aroma itu telah menjadi bagian dari napasku. Ia menyambutku setiap subuh saat kabut masih menyelimuti Banyuwangi, dan ia menemaniku pulang saat matahari sudah mulai lelah bersinar. Menulis buku ini rasanya hampir sama seperti saat aku pertama kali berdiri di atas balok start. Hatiku berdebar kencang, tanganku sedikit gemetar, dan ada rasa takut yang berbisik di telingaku. Apakah ceritamu layak untuk didengar? Aku bukan juara dunia. Aku bukan perenang yang lehernya penuh dengan kilauan medali emas. Setidaknya, belum untuk sekarang. Aku hanyalah seorang anak berusia 9 tahun yang berkali-kali menyentuh dinding finish dan melihat angka 4 menyala di papan skor. Angka yang berarti aku hampir sampai, namun tetap tertinggal. Angka yang berarti aku adalah perenang tercepat di antara mereka yang tidak naik ke podium. Awalnya,
Aku merasa angka 4 itu adalah musuhku. Ia terasa seperti tembok besar yang menahanku untuk merasa bahagia. Namun, melalui buku ini, aku ingin berbagi rahasia yang kupelajari dari dinginnya air kolam, bahwa kebahagiaan dan kemenangan tidak selalu harus berbentuk medali. Buku ini kutulis untuk teman-temanku dan mungkin untuk orang-orang dewasa yang juga pernah merasa gagal. Untuk kalian yang sudah belajar keras, tapi nilai ujiannya belum sempurna. Untuk kalian yang sudah berlatih musik setiap hari, tapi belum terpilih tampil di panggung. Dan untuk siapa saja yang merasa bahwa hampir menang, itu menyakitkan. Aku ingin menceritakan bagaimana satu kedipan mata bisa mengubah segalanya. Bukan hanya selisih waktu di papan skor, tapi juga cara kita memandang hidup. Di dalam bab-bab ini, aku akan membawamu menyelam bersamaku, merasakan dinginnya air subuh, lelahnya otot-otot yang dipaksa bekerja, hingga kesunyian di dalam air yang mengajariku tentang arti kesabaran. Melalui buku ini, aku ingin membuktikan bahwa di balik setiap podium yang megah, ada cerita yang jauh lebih berharga yang terus mengalir dalam diri setiap orang yang tidak pernah menyerah. Terima kasih telah bersedia melompat ke kolam ceritaku. Mari kita mulai berenang bersama. Banyuwangi, 2026. Messi Claretta Alif. Kata pengantar. Dalam studi pengembangan modal manusia, Human Capital, kita seringkali terpaku pada hasil akhir, pencapaian, gelar, dan kemenangan yang terukur. Namun, sebagai seorang ekonom yang mendalami perilaku manusia, saya menemukan bahwa nilai sejati dari seorang individu tidak terletak pada saat ia berdiri di puncak kemenangan, melainkan pada bagaimana ia mengelola diri saat berada di ambang keberhasilan. Buku yang ada di tangan Anda ini, Satu Kedipan Mata dari Podium, adalah sebuah narasi jujur dan mendalam tentang apa yang dalam dunia profesional kita sebut sebagai grit, ketangguhan mental yang melampaui bakat alami. Melalui kacamata seorang anak berusia 9 tahun, Messi Claretta Alif, kita diajak untuk menyelami filosofi yang sangat teknis namun emosional. Bagaimana selisih waktu sekecil satu kedipan mata dapat menjadi guru kehidupan yang paling berharga. Messi bukan sekadar bercerita tentang olahraga renang. Ia sedang membedah proses pembentukan mentalitas juara yang sesungguhnya. Di saat banyak orang merasa bahwa posisi keempat adalah sebuah kegagalan yang harus disembunyikan, Messi justru merayakannya sebagai sebuah laboratorium ketelitian. Ia mengajarkan kita bahwa keberhasilan adalah manajemen detail tentang bagaimana memperbaiki tarikan napas, menajamkan fokus, dan menjaga disiplin di bawah dinginnya air subuh Banyuwangi. Bagi saya, kisah ini adalah prototipe dari pembentukan karakter generasi masa depan. Di dunia yang serba instan, pesan Messi tentang kesabaran dan proses adalah sebuah anomali yang menyegarkan. Ia membuktikan bahwa modal manusia terbaik bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang memiliki kemampuan untuk kembali ke garis start dengan senyuman, meskipun medali belum melingkar di leher mereka. Buku ini adalah bacaan wajib, bukan hanya bagi para atlet muda, tetapi bagi para orang tua, pendidik, dan pemimpin yang ingin memahami arti resiliensi yang sebenarnya. Messi telah membangun podiumnya sendiri, sebuah podium mental yang jauh lebih tinggi dan kokoh daripada apapun yang bisa dibuat dari kayu atau besi. Selamat menyelami sebuah perjalanan tentang keberanian, ketelitian, dan semangat yang tak pernah padam. Banyuwangi, April 2026. Nah, Suryaning Bawono, M.C. Financial Economist dan Human Capital Expert. Daftar isi. Kata pengantar. I. Mimpiku di ujung lintasan. I. Tentang penulis. Oh, daftar isi. V. Pendahuluan. 1. Satu Kedipan Mata dari Podium. Kisah Messi Claretta Alif, sang perenang Banyuwangi. 1. Bab 1. Lompatan pertama sang perenang muda. 3. Bab 2. Disiplin pagi Banyuwangi, latihan tanpa henti. 6. Bab 3. Dinding nomor 4. Pelajaran tersembunyi. 11. Bab 4. Ketelitian satu kedipan mata, filosofi juara. 16. Bab 5. Kembali ke garis start, jiwa seorang juara sejati. 20. Bab 6. Fondasi mental sang juara dunia. 25. Bab 7. Di balik podium, ada cerita yang terus mengalir. 29. Bab 8. Garis start yang tak pernah berakhir. 35. Pendahuluan. Satu Kedipan Mata dari Podium. Kisah Messi Claretta Alif,
sang perenang Banyuwangi. Setiap pagi di Banyuwangi, sang surya mereka membawa janji kehangatan yang sama. Namun, bagi seorang anak berusia 9 tahun, pagi itu adalah awal dari perjuangan tanpa henti. Namanya Messi Claretta Alif. Bagi dunia, ia mungkin sekadar atlet renang cilik dari kota tepi pantai yang tenang. Tetapi di dalam dirinya, ombak ambisi bergelora. Impian menjulang setinggi langit, dan determinasi sekuat karang di samudra. Buku ini adalah jendela ke dalam dunia Messi. Sebuah narasi tentang ketekunan, kesabaran, dan penemuan diri yang menyentuh kalbu. Akulah Messi Claretta Alif. Sejak menginjak usia 8 tahun, kolam renang bukan lagi sekadar arena bermain air, melainkan panggung tempat mimpi-mimpiku mulai berenang. Banyuwangi, tanah kelahiranku, dengan segala pesona dan ketenangannya, menjadi saksi bisu setiap tetes keringat yang jatuh di lintasan. Setiap pagi, sebelum embun pagi menguap, aku telah siap menceburkan diri ke dalam air dingin yang menyegarkan. Desir cipratan air, derap langkah di tepian kolam, desah napas yang teratur, semua adalah melodi yang mengiringi setiap sesi latihanku. Namun, perjalanan ini tak semulus permukaan air yang tenang. Sejak kompetisi pertamaku di usia 8 tahun, aku bergulat dengan sebuah angka yang terasa seperti tembok tak kasat mata. Angka 4. Posisi keempat. Rasanya ada garis halus yang selalu menahanku tepat di ambang podium, di gerbang menuju medali emas, perak, atau bahkan perunggu. Setahun penuh aku berlatih, mendorong batasku, berenang lebih cepat dari kemarin, namun setiap perlombaan selalu berakhir dengan kisah yang sama. Bayangkan, setahun penuh, setiap pagi adalah bukti kedisiplinanku. Tetapi setiap perlombaan adalah pengingat akan jurang tipis yang memisahkanku dari impian. Ini bukan cerita tentang kemenangan instan atau bakat yang datang tiba-tiba. Ini adalah kisah tentang sebuah proses, tentang bagaimana angka 4, yang bagi banyak orang hanyalah sebuah bilangan, justru menjadi guru terbaikku. Ia mengajarkan ketelitian yang tak terbayangkan, di mana satu kedipan mata dapat menjadi pembeda antara podium dan tempat keempat. Ia mengajarkan arti kesabaran yang mendalam, tentang bagaimana menanti waktu yang tepat, dan tentang bagaimana kekuatan terbesar seringkali berakar dari dalam diri, dari kemampuan untuk bangkit setelah terjatuh. Di usia 9 tahun ini, aku tak hanya belajar teknik renang atau strategi perlombaan. Aku tengah menanam fondasi mental seorang juara dunia. Aku belajar bahwa menjadi juara sejati bukanlah semata tentang kemenangan, melainkan tentang keberanian untuk selalu kembali ke garis start, seberapapun seringnya aku terjatuh atau seberapa dekatnya aku dengan impian. Perjalanan ini panjang, penuh pasang surut, namun setiap cipratan air di kolam ini membawaku selangkah lebih dekat pada cita-cita. Inilah kisah Messi Claretta Alif, perenang dari Banyuwangi, dan perjalanannya yang unik menuju podium. Sebuah perjalanan yang berawal dari satu kedipan mata, lalu berkembang menjadi keberanian untuk terus berenang. Bab 1, lompatan pertama sang perenang muda. Deriaku masih menyimpan kehangatan sore itu, setahun lalu. Air kolam terasa bagai sentuhan dingin yang mengejutkan, kontras dengan kulitku yang masih memerah diterpa mentari senja Banyuwangi. Ku berdiri di tepian, jantungku berdegup bukan karena gentar, melainkan karena sebuah denyut antusiasme yang begitu meluap, seolah siap memecah dadaku. Usia 8 tahun. Bagi bocah seusia aku, dunia adalah hamparan taman bermain, riuh tawa dan petualangan tanpa beban. Namun, di Banyuwangi, bagi Messi Claretta Alif, dunia itu mengerucut menjadi lintasan biru yang membentang di hadapanku. Sebuah panggung baru. Kompetisi pertama. Aku menelisik sekeliling, aroma klorin yang khas menyengat hidung, riuh rendah suara asing yang belum ku kenal, gemerisik seragam renang yang membalut tubuh para pesaing, semuanya baru, namun memabukkan. Mataku tertuju pada bendera-bendera kecil yang berkibar anggun, nama-nama klub renang yang terasa begitu megah. Dan di sana, tepat di area start, sebuah garis putih tegas terhampar, menanti untuk diinjak. Garis itu tampak seperti gerbang menuju sebuah babak baru dalam simfoni hidupku. Pak Parno, pelatihku, tersenyum lembut. Di matanya, selalu ada penawar rasa cemas. Messi, kau sudah berlatih sekuat tenaga. Nikmati saja, renanglah sepenuh hatimu, bisiknya. Tangan beliau menepuk bahuku. Kata-katanya bagai embun penyejuk, namun getaran di perutku tak kunjung reda. Kulihat rekan-rekan setim, sebagian sama gugupnya, yang lain memancarkan keyakinan. Kami sama,
anak-anak yang disatukan oleh cinta pada air dan impian menjadi yang tercepat. Saat namaku menggema, Messi Clareta Alif, dari klub renang Banyuwangi. Suara itu terasa bergema di seluruh penjuru kolam. Langkahku perlahan, namun mantap. Tarikan napas dalam-dalam, mencoba menyerap setiap molekul udara. Air di depanku, begitu tenang, memantulkan gemerlap lampu. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi kekuatan yang siap kulepaskan. Latihan-latihan yang digembleng Pak Parno telah mengukir otot-ototku, mengajarkan irama napas yang tepat, kesempurnaan setiap ayunan tangan dan tendangan kaki. Namun, kompetisi ini adalah dimensi lain. Bukan hanya pertempuran fisik, tapi duel batin. Melawan keraguan diri, menghadapi bayangan kegagalan, dan dorongan untuk membuktikan sesuatu pada diri sendiri, pada orang tua, pada Pak Parno. Peluit panjang meraung. Sinyal itu datang. Kakiku menapak kokoh, tubuh sedikit membungkuk, fokus terarah pada garis putih. Sorakan di belakangku semakin riuh. Aku bisa merasakan tatapan mata itu tertuju pada kami, pada momen ini. Lalu, teriakan, tiupi. Dorongan kuat dari kakiku, tubuhku meluncur. Terasa seperti terbang sesaat, sebelum, plung, yang memuaskan memecah keheningan air. Aku menyesuaikan diri, lengan mulai mengayuh, kaki menendang. Air memelukku, mengalir di sekujur tubuhku dalam pelukan yang akrab. Namun, ada yang berbeda, sensasi kecepatan yang belum pernah kurasakan. Otot-ototku meraung, setiap gerakan penuh tenaga. Irama napasku teratur, hembusan dan tarikan terasa pas. Dinding kolam mendekat, lalu dorongan, membiarkan momentum membawaku. Rasanya sungguh luar biasa. Menyentuh dinding, aku berbalik, mengayuh lagi. Tak tahu posisiku, tak tahu seberapa cepat aku. Yang ku tahu, aku memberikan segalanya. Setiap serat otot menjerit, namun aku terus bergerak. Momen finish tiba begitu cepat. Tubuhku lemparkan sekuat tenaga, telapak tangan menyentuh dinding. Napasku tersengal. Tubuh lelah namun puas. Kulihat papan skor, nomor 4. Perasaan campur aduk. Ada kecewa tipis, namun juga kelegaan telah menyelesaikan perlombaan pertama dengan baik. Ini adalah pengalaman, sebuah pelajaran. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Ini baru permulaan. Lompatan pertama ini belum membawaku ke podium, tapi ia telah membawaku ke tempat yang lebih penting, pengalaman, pelajaran, dan tekad yang lebih kuat untuk kembali. Hari itu, di tepi kolam itu, Messi Clareta Alif 8 tahun mulai memahami, perjalanan seorang perenang bukan selalu tentang kemenangan instan, melainkan tentang keberanian untuk melompat, sekali lagi dan lagi. Bab 2, Disiplin Pagi Banyuwangi, latihan tanpa henti. Banyuwangi, saat fajar masih malu-malu mengintip dari balik cakrawala, adalah sebuah lukisan ketenangan yang memesona. Udara sejuk masih membelai lembut, membawa aroma tanah basah bercampur dengan bisikan debur ombak di kejauhan. Suara kokok ayam bersahutan, mengumumkan pergantian malam dan siang. Namun, bagi Messi Clareta Alif yang berusia 9 tahun, ketenangan ini adalah dentang alarm tersembunyi. Ketenangan ini adalah awal dari sebuah simfoni gerakan yang tak kenal lelah, sebuah ritme yang terus-menerus ditempa di bawah tatapan mentari yang mulai bangkit. Kontras antara keheningan alam yang syahdu dan riuh rendah kesibukan yang segera menyusul di kolam renang, adalah permulaan dari kisah hariannya. Rutinitas Messi dimulai jauh sebelum sebagian besar penduduk Banyuwangi membuka mata. Alarm di ponsel orang tuanya akan berbunyi nyaring. Sinyal bagi Messi untuk bangkit dari tidurnya yang lelap. Tidak ada keluhan, tidak ada rengekan. Sejak awal, Messi telah mengerti bahwa kolam renang menuntut pengorbanan. Ia akan menggeliat pelan, meraba-raba seragam renang biru gelapnya yang terlipat rapi di sisi ranjang. Sensasi kain yang sedikit lembab, aroma khas klorin yang menempel, adalah teman setia di setiap pagi. Ia akan melesat ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin yang seketika menghilangkan sisa kantuk. Sarapan adalah ritual singkat namun penting. Sepotong roti gandum dengan selai kacang tipis, atau mungkin segelas susu hangat, dan pisang. Makanan itu bukan sekadar pengisi perut, melainkan bahan bakar, energi untuk mendorong tubuhnya melintasi ribuan meter air. Ia memakannya dengan cepat, matanya kadang teralih pada tas renang yang tergeletak di sudut ruangan, berisi handuk, kacamata renang, dan topi renang. Semua tertata rapi, siap menemani perjalanannya. Perjalanan menuju kolam renang umum di pusat kota adalah momen transisi. Tergantung pada hari dan cuaca,
ia mungkin berjalan kaki bersama ibunya, menyusuri jalanan yang masih sepi, melewati rumah-rumah yang jendelanya belum banyak terbuka. Kadang, ayahnya mengantarnya dengan sepeda motor. Suara mesin yang berbaur dengan suara alam pagi. Dalam perjalanan ini, Messi seringkali tenggelam dalam pikirannya. Ia memvisualisasikan gerakan-gerakan yang akan ia lakukan di dalam air. Ia membayangkan suara peluit Pak Parno, koreksi-koreksi yang mungkin diberikan. Pemandangan kota yang masih beristirahat memberinya rasa tenang. Seolah seluruh dunia menunggu dengan sabar untuk pertarungannya di lintasan. Ia bukan hanya sekadar anak kecil yang menuju kolam. Ia adalah seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk tugasnya. Setibanya di kolam, aroma klorin menyambutnya lebih kuat, bercampur dengan suara air yang memecah kesunyian, dan suara-suara lain yang mulai terdengar, derap sepatu atlet lain, percakapan singkat pelatih, tawa kecil yang pecah dari para perenang muda yang lebih dulu tiba. Pak Parno, dengan postur tegap dan tatapan tajam, namun penuh kehangatan, selalu menjadi titik pusat perhatian. Ia akan menyambut Messi dengan anggukan, "Sudah siap, Messi?" Sebuah pertanyaan retoris yang selalu dijawab Messi dengan anggukan mantap. Sesi latihan dimulai. Tahap pertama adalah pemanasan di darat. Peregangan dinamis yang membuat otot-ototnya meregang, siap bekerja. Putaran lengan, peregangan punggung, gerakan kaki yang lincah. Pak Parno akan memandu, memastikan setiap gerakan dilakukan dengan benar, mencegah cedera. Rasakan ototmu bekerja, Messi. Bangunkan mereka perlahan, ujarnya. Kemudian, mereka akan bergerak ke tepi kolam. Beberapa menit pertama di dalam air adalah ritual pembiasaan. Gerakan kaki ringan di dinding, lengan mengayuh perlahan, membiarkan tubuh beradaptasi dengan suhu air yang selalu terasa menusuk di awal. Bawa seluruh tubuhmu ke dalam air. Rasakan setiap molekulnya, instruksi Pak Parno. Setelah tubuh terasa siap, barulah inti latihan dimulai. Hari ini fokusnya adalah gaya bebas. Pak Parno akan berdiri di tepi lintasan, mengamati setiap kayuhan Messi. Kepalamu harus stabil, Messi. Pandanglah dasar kolam. Jangan lihat ke depan. Koreksinya, tanganmu harus masuk ke air dengan lancar, seperti menusuk, bukan menghantam. Pak Parno akan mendemonstrasikan, gerakannya begitu efisien, begitu kuat. Messi akan mencoba menirunya, kadang berhasil, kadang jauh dari sempurna. Frustrasi bisa saja muncul ketika tangannya masuk ke air terlalu keras, menciptakan cipratan berlebihan, atau ketika kepalanya terlalu terangkat, mengganggu keseimbangan. Tenang, Messi, perbaiki posisi kepala. Rasakan airnya. Pak Parno sabar, namun tegas. Ia tahu batasan Messi, dan ia mendorongnya tepat di titik itu. Beberapa lintasan kemudian, latihan beralih ke gaya punggung. Gerakan yang berbeda, menuntut koordinasi yang unik. Bayangkan kau sedang berbaring di atas permukaan air, biarkan air menopangmu. Jaga pinggul tetap tinggi, terang Pak Parno. Messi berjuang untuk menjaga pinggulnya tetap terangkat, tidak tenggelam. Tendangan kakinya harus terus berirama, lengan mengayuh dalam gerakan melingkar yang berlawanan. Setiap kali ia merasa ritmenya mulai terganggu, Pak Parno akan memberikan isyarat, atau suara beliau terdengar, tendangan lebih lebar, Messi, lebih kuat. Di tengah sesi, tibalah saatnya untuk latihan kardio dan daya tahan. Ini adalah bagian terberat, jarak yang harus ditempuh berlipat ganda. Latihan interval, 5 kali 400 meter gaya bebas, dengan istirahat minimal. Kaki terasa berat, paru-paru terbakar. Setiap kayuhan terasa seperti beban yang semakin bertambah. Keringat membasahi wajahnya, bercampur dengan air kolam. Di lintasan lain, perenang lain juga berjuang. Beberapa terlihat lebih kuat, beberapa tampak kesulitan seperti dirinya. Messi mendorong dirinya lebih keras. Ia membayangkan garis finish, membayangkan medali. Namun, yang paling ia rasakan adalah rasa sakit yang menusuk di otot-ototnya. Rasa lelah yang mendalam. Ia melawan keinginan untuk melambat, untuk berhenti sejenak. Kau bisa, Messi. Satu lintasan lagi. Dorong. Suara Pak Parno seolah datang dari kejauhan, namun cukup kuat untuk membangkitkan kembali semangatnya. Kadang, sebagai penambah tantangan, Pak Parno mengadakan simulasi perlombaan. Ia akan meminta Messi berenang cepat untuk jarak tertentu, seolah-olah itu adalah final kompetisi. Tujuannya bukan hanya kecepatan, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kecepatan itu di bawah tekanan. Melatih ketahanan mental saat fisik mulai lelah. Saat simulasi itu,
Messi merasakan kembali adrenalin yang sama seperti saat kompetisi sebenarnya. Fokusnya tajam, setiap gerakan diperhitungkan. Selama latihan, dunia batin Messi bergolak. Ada momen frustrasi yang membuncah ketika ia merasa tidak ada kemajuan. Ketika gerakannya terasa kaku. Tidak seperti yang dibayangkan atau dicontohkan Pak Parno. Kelelahan fisik yang luar biasa seringkali membuatnya ingin menyerah. Namun, di saat yang sama, ada kepuasan yang membuncah ketika ia berhasil melakukan sebuah gerakan dengan sempurna. Ketika ia merasa sedikit lebih cepat dari latihan sebelumnya. Atau ketika ia berhasil melewati batas kelelahannya. Kepuasan itu, bagaimanapun kecilnya, adalah bahan bakar yang mendorongnya untuk terus maju. Peran Pak Parno jauh melampaui sekadar pelatih. Ia adalah mentor, pendengar, dan sosok inspiratif. Ia tahu kapan harus memberi dorongan keras, dan kapan harus memberikan kata-kata penenang. Ia memahami bahasa tubuh Messi, kerutan di dahi, tarikan napas yang memberat, pandangan mata yang redup. Tanpa banyak bicara, Pak Parno seringkali bisa merasakan apa yang dirasakan Messi. Ia memberikan nasihat tidak hanya tentang renang, tetapi juga tentang kehidupan. Kekuatan terbesar datang dari dalam, Messi. Latihan ini bukan hanya menempa badanmu, tapi juga jiwamu. Dampak latihan pagi ini terasa nyata. Tubuh Messi semakin kuat, otot-ototnya semakin terbentuk, posturnya semakin atletis. Namun, yang lebih penting, mentalnya ditempa menjadi baja. Disiplin pagi itu menjadi fondasi ketahanan. Frustrasi saat latihan menjadi pelajaran tentang kesabaran. Kelelahan yang diatasi membangun fokus yang tak tergoyahkan. Ia belajar bahwa proses itu penting, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada hasil akhir sesaat. Dinamika dengan atlet lain juga menjadi bagian tak terpisahkan. Ada persaingan sehat, saling menyemangati saat latihan. Namun, kadang tersembunyi juga rasa iri yang tipis saat melihat seorang teman mencapai kemajuan lebih cepat atau meraih podium yang belum bisa ia sentuh. Messi belajar melihat ini sebagai motivasi, bukan sebagai sumber keputusasaan. Ia belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan sendiri. Di akhir setiap sesi latihan, saat Messi kembali ke rumah, kelelahan fisik memeluk seluruh tubuhnya. Namun, ada pula kelegaan yang mendalam. Perpaduan antara kelelahan dan kepuasan. Harapan untuk kemajuan selalu ada, terjalin dengan kekhawatiran yang samar tentang hasil perlombaan yang selalu berkutat di posisi keempat. Namun, tekadnya semakin kuat. Ia tahu, setiap tetes keringat yang tumpah pagi ini adalah investasi. Investasi untuk masa depan yang belum pasti, namun penuh dengan harapan yang membentang luas. Disiplin pagi di Banyuwangi ini bukanlah sekadar rutinitas. Ini adalah janji yang Messi buat pada dirinya sendiri. Janji untuk terus berjuang, untuk terus belajar, dan untuk terus tumbuh. Janji yang dipegang teguh di setiap kayuhan, di setiap tarikan napas, di setiap pagi yang ditempa tanpa henti. Ini adalah fondasi yang sedang ia bangun, bata demi bata, kayuhan demi kayuhan, untuk sebuah mimpi yang lebih besar dari sekadar podium. Bab 3, Dinding nomor 4, Pelajaran tersembunyi. Bau klorin yang tajam terasa lebih menusuk dari biasanya, seolah menjadi pengingat akan medan pertempuran yang akan segera dihadapi. Udara di sekitar kolam renang umum Banyuwangi berdenyut dengan energi yang berbeda, lebih pekat, lebih tegang. Sorak-sorai penonton terdengar seperti gemuruh ombak yang mengancam, memukul-mukul gendang telinga. Namun juga memberikan semacam energi aneh yang menggetarkan. Jantungku berdebar kencang, bukan irama teratur dari latihan pagi, melainkan ketukan panik yang mencoba menerobos keluar dari sangkar rusuk. Inilah hari perlombaan, dan sekali lagi, aku tahu, atau setidaknya punya firasat kuat, kemana arah cerita ini akan berlabuh. Aku berdiri di tepi lintasan, mata tertuju pada garis biru yang terbentang di depanku. Setiap detail begitu jelas, pantulan lampu yang terdistorsi di permukaan air, angka-angka di papan skor yang belum menyala, wajah-wajah asing yang menatap penuh antisipasi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan setiap serat ototku yang tegang. Tanganku sedikit gemetar saat melipatnya di depan dada. Aku mencoba fokus pada aba-aba, pada teknik renang yang telah kukuasai. Namun, pikiranku bercabang. Satu sisi diriku berteriak, renanglah sekuat tenaga, capai podium. Sisi lain berbisik, hati-hati. Ingat tahun lalu, ingat posisi keempat. Ketakutan itu seperti bayangan yang terus mengikuti,
mengintai di setiap sudut pikiran. Peluit panjang berbunyi. Suara itu memekakan telinga, memecah semua suara lain. Tiu, dorongan kakiku dari tepi kolam terasa kuat, tubuhku meluncur ke depan. Sensasi air yang memelukku seharusnya menenangkan. Namun kali ini terasa seperti perangkap yang siap menjebak. Aku mulai mengayuh, ritme napasku berusaha kutemukan. Kayuhan pertama, kedua, ketiga. Semuanya terasa baik. Aku bisa merasakan otot-ototku bekerja, aku merasakan kecepatan yang mulai tercipta. Aku melihat lintasan di depanku. Terasa semakin pendek. Aku yakin, kali ini berbeda. Aku merasa ada di depan, memimpin. Kemudian, saat aku menarik napas dalam, menyapu pandanganku ke samping untuk melihat posisi lawan, sesuatu yang familiar terjadi. Seorang perenang di lintasan sebelahku, yang tadinya sedikit tertinggal, kini tampak begitu dekat. Atau mungkin, aku sendiri yang sedikit melambat di detik-detik krusial itu. Di saat-saat yang menentukan, kekuatan itu seolah tersedot keluar dari tubuhku. Kakiku terasa berat, ayunan tanganku kehilangan momentum. Adrenalin yang tadinya memuncak, kini terasa menguap, meninggalkan rasa dingin yang merayap. Aku terus mengayuh, memberikan segalanya yang tersisa. Namun aku tahu itu tidak akan cukup. Momen finish datang bagai badai yang menerjang. Aku mendorong tubuhku sekuat tenaga, menyentuh dinding dengan ujung jariku. Napasku tersengal, dada terasa sesak, mata pedih. Aku tak perlu melihat papan skor untuk tahu jawabannya. Tapi aku tetap mendongak, sebuah ritual yang menyakitkan namun tak terhindarkan. Di sana, terpampang jelas. Angka 4. Sebuah desahan kecil lolos dari bibirku. Bukan jeritan kekecewaan yang menggelegar, melainkan desahan yang syarat dengan kepedihan yang tertahan. Ini bukan kekalahan telak yang bisa membuatku marah atau membencinya. Ini adalah kekalahan yang paling menyakitkan. Kekalahan karena hampir terlalu dekat untuk diabaikan, namun terlalu jauh untuk diraih. Seperti menggenggam pasir, semakin erat kau mencoba, semakin banyak yang terlepas. Medali-medali itu terlihat begitu dekat, bersinar di ujung lintasan, namun selalu saja terhalang oleh sebuah garis tak terlihat. Setahun latihan keras, setiap pagi sebelum matahari terbit, tumpah ruah di kolam, hanya untuk berakhir di tempat yang sama. Rasanya seperti menabrak dinding yang tak terlihat, sebuah tembok rahasia yang hanya aku yang bisa melihatnya. Pulang dari kolam renang selalu terasa berbeda. Kelelahan fisik biasanya disertai dengan kelelahan mental yang lebih berat. Aku akan duduk di sudut kamarku, memandang keluar jendela. Apa yang salah? Apakah kecepatanku kurang di akhir? Apakah staminaku habis di saat-saat terakhir? Apakah ada kesalahan teknik kecil yang terlewatkan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, bagai badai yang tak kunjung reda. Aku merenungkan setiap kayuhan, setiap tarikan napas, setiap detik dari perlombaan. Ini adalah momen introspeksi yang pedih, menggali luka yang baru saja terbuka. Angka 4. Ia bukan sekadar sebuah bilangan. Ia telah menjadi simbol. Simbol dari batas yang tak bisa kutembus. Penghalang tak kasat mata yang memisahkanku dari impian. Ia adalah pengingat konstan akan kelemahan yang harus kuatasi. Sebuah misteri yang harus kupecahkan. Dinding itu terasa kokoh, tak tergoyahkan. Reaksi orang di sekitarku juga menambah lapisan kerumitan. Pak Parno, dengan kebijaksanaannya, akan mendekatiku setelah perlombaan. Tidak apa-apa, Messi, kau sudah berjuang keras. Kita akan lihat lagi videonya nanti. Kita cari tahu apa yang bisa diperbaiki. Nasihatnya selalu menenangkan. Namun aku bisa merasakan ada sedikit kekecewaan yang terpendam di matanya. Orang tuaku juga selalu berusaha menghibur. Yang penting kamu sudah berusaha, sayang. Namun, senyum mereka terkadang terasa sedikit dipaksakan. Aku tahu mereka berharap lebih, dan harapan mereka, meskipun datang dari cinta, terasa seperti beban tambahan. Bagaimana aku bisa memproses semua ini? Bagaimana aku bisa terus maju ketika aku terus-menerus tertahan di sini? Kekecewaan yang berulang ini mulai merayap ke dalam kepercayaan diriku. Muncul pertanyaan yang menakutkan. Apakah aku memang tidak ditakdirkan untuk podium? Apakah aku memang tidak cukup baik? Keraguan itu mulai menggerogoti. Latihan pagi yang dulu terasa penuh semangat, kini kadang terasa berat. Setiap kali aku harus kembali ke garis start, rasanya seperti harus menghadapi musuh yang sama, yang selalu mengalahkanku di detik-detik terakhir. Namun, di tengah kepedihan dan keraguan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Perlahan, sangat perlahan,
Aku mulai melihat angka 4 dari sudut pandang yang berbeda. Pak Parno sering berkata, dalam setiap kesulitan, selalu ada pelajaran. Mungkinkah angka 4 ini, yang begitu menyakitkan, justru adalah guru terbaikku? Ia memaksaku untuk tidak hanya berenang cepat, tetapi berenang dengan presisi. Ia memaksaku untuk menganalisis setiap gerakan, setiap milidetik, setiap detail kecil yang mungkin terlewatkan jika aku menang dengan mudah. Ia memaksa pencarian kelemahan yang lebih dalam, yang tersembunyi di balik kekuatan fisik semata. Kesabaran. Kata itu mulai bergema. Kemenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan buah dari proses yang panjang dan sabar. Angka 4 mengajarkan bahwa ketekunan dalam proses, fokus pada perbaikan kecil, adalah kunci yang mungkin lebih penting daripada hasil instan. Ia mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah hanya meraih medali, tetapi kemenangan atas diri sendiri, atas keraguan, atas keinginan untuk menyerah. Aku mulai mengubah caraku memandang dinding nomor 4 itu. Ia bukan lagi tembok penghalang yang tak tergoyahkan, melainkan sebuah tantangan, sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Di balik rasa sakit dan frustrasi yang ia timbulkan, tersembunyi pelajaran berharga. Pelajaran tentang ketelitian, tentang kesabaran, tentang ketahanan. Pelajaran yang perlahan namun pasti akan membentukku menjadi perenang yang lebih kuat, tidak hanya di dalam air, tapi juga dalam menghadapi hidup. Angka 4, guru yang paling keras, namun mungkin yang paling berjasa. Ia sedang membentukku jauh lebih dalam dari sekadar persiapan untuk kompetisi renang berikutnya. Ia sedang mempersiapkanku untuk menjadi seseorang. Bab 4. Ketelitian satu kedipan mata, filosofi juara. Angka 4. Dulu, ia adalah tembok batu yang tak bisa kudobrak. Kini, ia adalah guru terbaikku. Sebuah paradoks yang baru kutemukan setelah berbulan-bulan berkutat dalam kekecewaan. Di tepi kolam, di antara desisan air dan teriakan Pak Parno, sebuah pemahaman baru mulai merekah dalam diriku. Ini bukan hanya tentang berenang lebih cepat, ini tentang berenang dengan cerdas. Ini tentang menemukan kekuatan dalam detail-detail terkecil, tentang menguasai momen-momen singkat yang menentukan segalanya. Pak Parno sering memutar ulang video perlombaanku. Layar laptopnya menjadi jendela ke masa lalu, menampilkan setiap gerakan, setiap kayuhan, setiap detik yang telah berlalu. Lihat ini, Messi, katanya sambil menunjuk pada layar. Saat start, kau bereaksi sedikit terlambat, hanya sepersekian detik. Tapi lihat dampaknya, ia lalu memperlambat video, menunjukkan bagaimana perenang lain sudah meluncur saat kakiku baru saja meninggalkan tepi kolam. Perbedaan itu, meski nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, bagaikan jurang yang memisahkan aku dari podium. Sepersekian detik, sungguh sebuah perbedaan yang begitu kecil, namun dampaknya begitu besar. Kami mulai membedah setiap milidetik. Waktu reaksinya saat start, apakah sudah secepat kilat atau masih ragu-ragu? Efisiensi setiap kayuhan lengan. Apakah masuk ke air dengan mulus atau menghantam bagai palu? Apakah putaran tangannya kuat dan terarah, atau sedikit melebar sehingga menambah hambatan air? Sudut tendangan kakinya, apakah proporsional dan mendorongnya ke depan, atau terlalu dangkal sehingga hanya menghasilkan cipratan? Dan napasnya, kapan ia mengambil napas? Apakah setiap kali mengayuh, atau sedikit terlambat, sehingga mengganggu ritme dan keseimbangan tubuh? Bahkan transisi saat berbalik di dinding kolam, yang seringkali terasa seperti jeda singkat, ternyata menyimpan potensi kehilangan kecepatan yang signifikan. Bagaimana ia mendorong dari dinding? Apakah sudah maksimal atau masih ada tenaga tersisa yang terbuang? Semua detail ini, yang dulu terasa remeh, kini menjadi fokus utama. Pak Parno menjelaskan, bayangkan ini, Messi. Perlombaan itu seperti sebuah rantai panjang. Setiap gerakan adalah mata rantainya. Jika satu mata rantai sedikit saja lemah atau terlepas, seluruh kekuatan rantai itu berkurang. Ia kemudian mengembangkan sebuah metafora baru untukku, satu kedipan mata. Satu kedipan mata, katanya sambil menatapku lekat, terdengar sangat singkat, bukan? Tapi dalam satu kedipan mata itu, banyak hal bisa terjadi. Kau bisa saja kehilangan momentum, kau bisa saja salah mengambil napas, kau bisa saja sedikit kehilangan keseimbangan. Namun, di sisi lain, dalam satu kedipan mata yang penuh kesadaran, kau bisa melakukan koreksi kecil yang krusial. Kau bisa mengencangkan otot inti tubuhmu, memastikan posisi tubuh tetap streamline. Kau bisa memaksimalkan dorongan kakimu. Satu kedipan mata adalah momen kesadaran penuh di mana setiap otot, setiap pikiran,
terfokus pada satu tujuan. Iya benar, kesadaran dalam satu kedipan mata itu. Seperti saat aku mulai berlatih dengan paddles. Benda plastik yang dipasang di tangan ini terasa asing pada awalnya. Ia membuat setiap kayuhan terasa lebih berat, memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuh dan merasakan setiap sentuhan air. Pak Parno ingin aku merasakan bagaimana menangkap air dengan benar, bagaimana mendorongnya ke belakang secara efisien. Jangan hanya mengayuh, Messi, rasakan airnya. Tarik air itu, jangan mendorongnya. Lalu ada latihan dengan snorkel. Ini memungkinkan aku untuk berenang dengan gaya bebas, tanpa perlu khawatir kapan harus mengambil napas. Fokusku sepenuhnya tertuju pada gerakan lengan dan kaki. Aku bisa merasakan bagaimana posisi kepalaku harus tetap stabil, bagaimana bahuku harus berputar dengan tepat, tanpa gangguan dari kebutuhan bernapas. Ketika kau tidak perlu memikirkan napas, kata Pak Parno, kau bisa lebih fokus pada kualitas gerakan lenganmu. Rasakan air yang kau dorong. Rasakan bagaimana tubuhmu bergerak melalui air. Bahkan latihan drills yang memecah gerakan renang menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang dulu terasa membosankan, kini memiliki makna baru. Latihan catch-up, di mana satu tangan menunggu tangan lainnya sebelum bergerak, melatih sinkronisasi dan menjaga momentum. Latihan single arm pull, di mana hanya satu lengan yang berayun, membantu fokus pada kekuatan dan efisiensi satu sisi tubuh. Semuanya adalah bagian dari teka-teki besar yang harus kuselesaikan. Pak Parno juga mengajariku pentingnya latihan timing. Kami akan berlatih start dan finish berulang kali, menggunakan stopwatch untuk mencatat setiap milidetik. Kami merekamnya dengan video, lalu menganalisisnya bersama. Ia menunjukkan bagaimana sebuah dorongan yang sedikit lebih kuat dari dinding, setelah berbalik bisa memberiku keunggulan beberapa sentimeter, yang mungkin menjadi perbedaan antara posisi keempat dan ketiga. Perubahan mental pun tak terhindarkan. Aku tidak lagi hanya berenang sekuat tenaga, membabi buta. Kini, setiap gerakan diliputi oleh kesadaran. Aku berenang dengan fokus pada detail. Aku menjadi lebih sabar, menunggu momen yang tepat untuk melakukan koreksi. Aku menjadi lebih analitis, terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki setiap aspek renangku. Dan aku menjadi lebih fokus. Gangguan di sekeliling kolam, sorakan penonton, obrolan atlet lain mulai meredup. Yang ada hanyalah aku, air, dan kesempurnaan gerakan yang terus kucari. Inilah filosofi seorang juara, Messi, kata Pak Parno suatu sore saat kami sedang beristirahat. Bukan hanya tentang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Juara sejati adalah mereka yang mengerti dan menguasai setiap detail kecil dari olahraga mereka. Mereka yang bisa tampil sempurna di saat-saat paling krusial, di saat yang menentukan. Mereka yang bisa menemukan keunggulan dalam hal-hal yang sering diabaikan orang lain. Aku mulai memahami. Angka 4, yang dulu terasa seperti kutukan, kini menjadi katalisator. Ia memaksa pencarian kesempurnaan itu. Aku mulai menerima bahwa kesempurnaan total mungkin adalah sebuah ilusi, sebuah tujuan yang sulit diraih. Namun, mendekati kesempurnaan melalui ketelitian, melalui pemahaman mendalam tentang setiap aspek renangku, itulah yang menjadi tujuan baru. Angka 4, yang dulu menghalangiku, kini justru mendorongku untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut padanya. Aku justru berterima kasih padanya. Di akhir bab ini, saat aku berdiri di tepi kolam, bukan lagi dengan rasa takut yang mencekam, melainkan dengan keyakinan yang tumbuh. Aku tahu, aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar medali. Dengan fokus pada ketelitian satu kedipan mata ini, aku sedang menanam fondasi mental yang kokoh. Aku sedang menjadi seorang atlet yang cerdas dan tangguh. Pelajaran dari angka 4 ini, meskipun menyakitkan, adalah harta karun yang tak ternilai. Ia adalah proses pendewasaan, perjalanan menjadi seorang juara sejati, bukan hanya di kolam renang, tetapi di setiap arena kehidupan. Bab 5. Kembali ke garis start, jiwa seorang juara sejati. Udara di sekitar kolam renang terasa berbeda sepulang dari perlombaan itu. Bukan lagi gemuruh antisipasi atau ketegangan sebelum pertandingan, melainkan kesunyian yang agak getir. Tubuhku masih terasa lelah. Namun luka yang paling dalam bukanlah pada otot-ototku, melainkan pada ekspektasi yang kembali terpatahkan. Angka 4. Fadi. Rasanya seperti berjalan di tengah padang pasir yang luas. Setiap langkah membawaku semakin jauh dari os impian.
hanya untuk menemukan kembali fatamorgana yang sama. Ada keinginan kuat untuk sekadar duduk, membiarkan kekecewaan merayap dan merengkuhku dalam pelukannya yang dingin. Ada bisikan yang menggoda untuk berhenti, untuk mengatakan, cukup sudah. Namun di balik kelelahan dan kepedihan itu, sesuatu yang lain mulai bergejolak. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa frustrasi. Lebih dalam dari kekecewaan, sebuah dorongan naluriah untuk bangkit, bukan bangkit untuk sekadar melanjutkan, tetapi bangkit dengan pemahaman baru. Pak Parno, yang selalu ada di sisiku, tidak banyak bicara. Ia hanya menepuk pundakku dengan lembut, sebuah gestur yang berbicara lebih dari 1000 kata. Ia tahu, aku sedang berada di persimpangan penting. Pilihan ada di tanganku, tenggelam dalam kekecewaan, atau menemukan kekuatan untuk kembali ke garis start. Garis start, kata-kata itu mulai beresonansi dalam benakku. Bukan lagi sekadar garis fisik di tepi kolam, melainkan sebuah simbol. Simbol dari kesempatan baru, lembaran baru, awal yang baru. Ia adalah pengingat bahwa setiap akhir adalah permulaan bagi sesuatu yang lain. Ia adalah janji bahwa meskipun aku terjatuh, aku memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Ia adalah undangan untuk kembali menghadapi tantangan. Meskipun rasa sakit kegagalan masih terasa membekas. Aku melihat perenang lain, beberapa yang kalah lebih jauh dariku, namun mereka tetap tenang, mengemasi perlengkapan mereka, dan berjalan keluar dari area kolam dengan kepala tegak. Mereka mungkin kecewa, tapi mereka tidak membiarkan kekecewaan itu mengalahkan semangat juang mereka. Mereka siap untuk kembali berlatih besok, siap untuk kembali ke garis start di perlombaan berikutnya. Dan aku, apakah aku akan membiarkan angka 4 menghentikanku? Apakah aku akan membiarkan rasa sakit sesaat mengubur mimpiku selamanya? Tidak, aku tidak mau. Perlahan dengan enggan pada awalnya, aku bangkit. Aku menarik napas panjang, merasakan udara masuk ke paru-paruku, membersihkan sisa-sisa keputusasaan. Aku melihat ke arah Pak Parno, dan ia memberiku anggukan kecil, sebuah senyum penuh pengertian. Mari kita kembali berlatih besok, Messi, katanya. Kita punya banyak hal untuk diperbaiki. Kata-kata itu, kembali berlatih, terdengar seperti sebuah mantra. Latihan pagi yang tadinya terasa seperti kewajiban berat, kini mulai mendapatkan makna baru. Ia bukan lagi sekadar upaya untuk menjadi lebih cepat, tetapi sebuah proses untuk membangun kembali diriku. Setiap kayuhan bukan hanya tentang memindahkan air, tetapi tentang membangun ketahanan. Setiap repetisi bukan hanya tentang melatih otot, tetapi tentang menempa mental. Aku mulai melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian integral dari perjalanan menuju kesuksesan. Para juara dunia yang sering kubaca dalam buku-buku olahraga, mereka tidak selalu menang di setiap perlombaan. Mereka juga mengalami kekalahan, mengalami kemunduran. Namun, yang membedakan mereka adalah kemampuan mereka untuk bangkit kembali, belajar dari kesalahan, dan kembali ke garis start dengan tekad yang lebih kuat. Michael Jordan pernah gagal memenangkan kejuaraan selama bertahun-tahun. Lionel Messi pernah mengalami kekalahan yang menyakitkan bersama timnasnya. Namun, mereka tidak pernah berhenti. Mereka terus berlatih, terus berjuang, terus kembali ke garis start. Filosofi, kembali ke garis start, ini mengubah caraku berlatih. Jika kemarin aku merasa frustrasi karena tidak bisa melakukan putaran balik dengan sempurna, hari ini aku akan melatihnya berulang kali sampai aku merasa nyaman. Jika aku merasa staminaku habis di jarak 400 meter, maka hari ini aku akan menambah jarak latihanku, mendorong batas kelelahanku sedikit lebih jauh. Ini bukan tentang balas dendam pada angka 4, tetapi tentang penghargaan pada proses, tentang menghormati kerja keras yang telah kulakukan, dan tentang membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Pak Parno sangat mendukung transformasi ini. Ia tidak pernah memarahiku karena hasil yang kurang memuaskan. Sebaliknya, ia memujiku ketika aku menunjukkan ketekunan, ketika aku tidak menyerah setelah kesalahan. Itu dia, Messi. Jiwa seorang juara sejati terlihat di saat-saat seperti ini. Bukan saat kau menang, tapi saat kau memilih untuk bangkit setelah terjatuh. Ia memberiku latihan-latihan yang lebih menantang, namun selalu disertai dengan dorongan dan keyakinan bahwa aku mampu melewatinya. Ia mengajarkanku bahwa ketahanan mental, resilience, adalah otot yang perlu dilatih, sama seperti otot bisep atau trisep. Tentu saja,
Proses ini tidak mudah. Ada hari-hari di mana keraguan itu kembali muncul. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah secara fisik dan mental. Terkadang, aku melihat perenang lain yang tampak lebih berbakat, lebih cepat, dan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa bersaing dengan mereka? Namun, setiap kali keraguan itu datang, aku akan mengingat makna garis start. Aku akan mengingat bahwa yang terpenting bukanlah kecepatan awal, tetapi kemampuan untuk terus maju, terus berjuang, tidak peduli rintangannya. Aku mulai memahami perbedaan mendasar antara seorang pemenang dan seorang juara sejati. Pemenang adalah mereka yang paling cepat dalam satu perlombaan tertentu. Mereka mungkin memiliki bakat alami yang luar biasa, atau keberuntungan yang berpihak pada mereka. Namun, juara sejati adalah mereka yang memiliki semangat juang yang tak tergoyahkan. Mereka yang tidak hanya mampu menang, tetapi juga mampu bangkit dari kekalahan, belajar dari pengalaman, dan terus berkembang. Mereka yang memahami bahwa jalan menuju puncak seringkali berliku, penuh dengan rintangan, dan membutuhkan lebih dari sekadar bakat. Ia membutuhkan ketahanan, kesabaran, dan keberanian untuk selalu kembali ke garis start. Hubunganku dengan atlet lain juga mulai berubah. Persaingan yang tadinya terasa menegangkan, kini lebih terasa seperti persahabatan dalam perjuangan. Kami sama-sama berjuang, sama-sama menghadapi tantangan. Kami saling menyemangati, berbagi rasa sakit saat latihan, dan merayakan kemajuan kecil bersama. Kami adalah sebuah tim, bukan hanya dalam arti harfiah, tetapi dalam semangat kebersamaan dalam mengejar mimpi. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi berenang hanya untuk menghindari posisi keempat. Aku berenang untuk diriku sendiri, untuk menjadi versi terbaik dari diriku, untuk menikmati prosesnya. Kemenangan, medali, podium, itu semua adalah bonus yang indah, buah dari kerja keras dan ketekunan. Tetapi tujuan utamaku kini adalah menjadi seorang atlet yang tangguh, yang tidak mudah goyah oleh hasil akhir. Malam itu, sebelum tidur, aku memandang langit-langit kamarku. Banyuwangi di luar sana sedang beristirahat, namun dalam diriku, sebuah api baru telah dinyalakan. Api yang dipicu oleh filosofi, kembali ke garis start. Api yang membakar keraguan, yang menghangatkan tekad, dan yang menerangi jalanku ke depan. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Mungkin masih akan ada kekecewaan. Mungkin masih akan ada kekalahan. Namun, satu hal yang pasti, aku akan selalu siap untuk kembali ke garis start. Karena disitulah jiwa seorang juara sejati ditempa, bukan oleh kemenangan, tetapi oleh keberanian untuk bangkit kembali, sekali lagi dan lagi. Dan dengan semangat itu, aku siap menyongsong pagi, siap untuk kembali ke kolam, siap untuk berenang. Bab 6. Fondasi Mental Sang Juara Dunia. Di usia 9 tahun, kata juara dunia terdengar begitu megah, begitu jauh. Namun, di tengah riuh rendah desiran air kolam renang Banyuwangi, di antara napas yang terengah-engah dan otot yang menjerit, aku mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Apa yang sedang kubangun di sini, di bawah bimbingan Pak Parno, jauh melampaui sekadar kemampuan berenang cepat. Aku sedang menanam benih-benih yang kelak akan tumbuh menjadi fondasi mental yang kuat. Fondasi yang kelak bisa membawaku kemana saja, bahkan mungkin ke panggung dunia. Perjalanan ini, yang dimulai dengan kepolosan seorang anak yang ingin menang, kini telah berkembang menjadi sebuah pemahaman yang lebih dalam. Aku menyadari bahwa kolam renang adalah laboratorium hidupku. Di sana, setiap sesi latihan, setiap kompetisi, setiap kekecewaan, dan setiap kemenangan kecil adalah pelajaran berharga yang sedang membentuk diriku. Aku tidak hanya belajar tentang gaya bebas atau gaya punggung. Aku sedang belajar tentang diriku sendiri. Pak Parno sering menggunakan analogi bangunan untuk menjelaskan konsep ini. Pikirkan dirimu seperti sebuah bangunan yang kokoh, Messi, katanya suatu kali. Kau butuh fondasi yang kuat agar bisa berdiri tegak menghadapi badai apapun. Latihan fisikmu adalah semen dan batu bata, tapi fondasi mentalmu, itu adalah baja tulangan yang akan memberimu kekuatan luar biasa. Fondasi mental itu, aku mulai bisa mengidentifikasi elemen-elemennya. Yang pertama dan paling jelas adalah disiplin. Bangun pagi setiap hari, bahkan saat cuaca dingin atau hujan, mematuhi jadwal latihan yang ketat, menjalani diet yang sehat meskipun ada makanan lezat yang menggoda. Disiplin ini bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi tentang melatih kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan,
bahkan ketika keinginan untuk bermalas-malasan datang. Ini adalah fondasi dari segala pencapaian. Kemudian ada ketahanan, resilience. Angka 4, dinding tak kasat mata itu telah menjadi guru ketahanan yang paling efektif. Setiap kali aku merasa ingin menyerah setelah kekalahan, aku belajar untuk bangkit lagi. Belajar dari kesalahan, menganalisis apa yang kurang, dan kembali berlatih dengan semangat baru. Ini bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang kemampuan untuk bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti bola yang membal, semakin keras kau menekannya, semakin tinggi ia akan memantul. Kesabaran adalah pilar lain yang sedang kubangun. Aku belajar bahwa hasil tidak selalu instan, bahwa kemajuan seringkali datang dalam langkah-langkah kecil yang nyaris tak terlihat, bahwa dibutuhkan waktu untuk menguasai sebuah teknik, untuk membangun stamina, untuk menemukan ritme yang tepat. Angka 4 mengajarkanku untuk tidak terburu-buru, untuk menghargai setiap tahapan proses, dan untuk percaya bahwa waktu yang tepat akan datang. Lalu ada ketelitian, precision. Ini adalah pelajaran yang paling kudapatkan dari pengalaman hampir menang, itu. Aku belajar bahwa detail-detail kecil yang sering diabaikan, seperti waktu reaksi start sepersekian detik atau efisiensi satu kayuhan lengan, memiliki dampak yang sangat besar. Juara sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan mentah, tetapi mereka memahami dan menguasai setiap nuansa dari olahraga mereka. Mereka melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kepercayaan diri juga mulai tumbuh, namun bukan kepercayaan diri yang sombong. Ini adalah kepercayaan diri yang lahir dari kerja keras, dari pemahaman tentang kemampuan diri, dari pengalaman mengatasi kesulitan. Setiap kali aku berhasil melewati latihan yang berat, setiap kali aku berhasil memperbaiki sebuah teknik, kepercayaan diriku tumbuh selangkah demi selangkah. Ia adalah keyakinan bahwa aku mampu, karena aku telah membuktikannya pada diriku sendiri melalui usaha yang nyata. Fokus adalah kemampuan untuk mengunci dunia luar saat aku membutuhkannya. Saat latihan, fokusku tertuju pada gerakan, pada instruksi Pak Parno. Saat bertanding, fokusku tertuju pada lintasan, pada rencanaku. Kemampuan untuk mengabaikan gangguan, sorakan penonton, keraguan diri, rasa sakit fisik adalah kunci untuk tampil maksimal. Dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah gairah, passion, kecintaanku pada air, pada sensasi berenang, pada tantangan itu sendiri. Gairah inilah yang menjadi bahan bakar utama. Gairah yang membuatku rela bangun pagi setiap hari, yang membuatku mendorong diri melewati batas kelelahan, yang membuatku selalu ingin kembali ke garis start. Tanpa gairah, disiplin dan ketahanan hanya akan terasa seperti beban. Pak Parno, dengan kebijaksanaannya, adalah arsitek utama yang membantuku membangun fondasi ini. Ia tidak hanya melatih fisikku, tetapi juga jiwaku. Ia memberiku tantangan yang tepat pada waktu yang tepat. Ia memberiku nasihat yang membimbingku. Ia menjadi teladan tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan kepala tegak. Ia mengajarkanku bahwa olahraga bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Aku sering membaca tentang perjalanan para juara dunia. Michael Jordan yang berjuang bertahun-tahun sebelum meraih gelar juara pertamanya. Roger Federer yang mengalami kekecewaan di awal karirnya. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Fondasi mental yang luar biasa ditempa melalui jatuh bangun, kerja keras, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Apa yang mereka miliki, aku mulai merasakannya juga dalam skala yang lebih kecil di kolam renang Banyuwangi. Di usia 9 tahun ini, aku mungkin belum bisa memprediksi apakah aku akan menjadi juara dunia renang. Namun, aku tahu pasti bahwa aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting. Aku sedang membangun karakter. Aku sedang membangun mentalitas yang akan membantuku menghadapi tantangan apapun di masa depan, baik di dalam maupun di luar kolam renang. Fondasi ini, yang ditempa melalui disiplin pagi, ketahanan menghadapi angka 4, ketelitian satu kedipan mata, dan semangat untuk selalu kembali ke garis start, akan menjadi bekal terbesarku. Aku melihat masa depan bukan sebagai sebuah garis finish yang harus segera kucapai, tetapi sebagai sebuah lintasan panjang yang penuh dengan kemungkinan. Lintasan di mana aku akan terus belajar, terus tumbuh, dan terus menempa diriku. Dan dengan fondasi mental yang kuat ini, aku merasa siap untuk berenang sejauh apapun, menghadapi ombak sebesar apapun. Jiwa seorang juara dunia bukan hanya tentang memenangkan medali,
tetapi tentang memiliki kekuatan internal untuk menghadapi hidup dengan keberanian, ketekunan, dan keyakinan. Dan itulah yang sedang kubangun di setiap kayuhan, di setiap napas, di setiap pagi di Banyuwangi. Bab 7, di balik podium, ada cerita yang terus mengalir. Sekarang, saat aku duduk tenang di meja belajarku, menatap jendela yang menampilkan langit Banyuwangi yang perlahan mulai menyemburat jingga, aku mencoba merangkai kembali kepingan ingatan untuk buku ini. Rasanya sangat aneh ketika aku harus menuliskan kata podium. Di mata setiap atlet junior, podium bukan sekadar properti kayu, ia adalah sebuah panggung suci, sebuah bukti pengakuan dunia. Ada 3 kotak yang tingginya bertingkat, dan 3 anak beruntung berdiri di sana dengan medali emas, perak, dan perunggu yang berkilauan di leher mereka, memantulkan cahaya lampu stadion yang menyilaukan. Dulu, bagiku yang masih berusia 8 tahun, podium adalah satu-satunya definisi tentang kebahagiaan. Dalam imajinasi kekanak-kanakanku, aku berpikir bahwa jika aku tidak berdiri di atas kotak itu, maka keberadaanku tidak dianggap. Jika medali itu tidak melingkar di leherku, maka ribuan meter yang kutempuh di kolam latihan dengan napas yang tersengal dan mata yang perih karena kaporit hanyalah kesia-siaan yang menguap begitu saja. Namun, setelah setahun penuh bergulat dengan angka 4, yang misterius, setia, dan terkadang terasa sangat kejam, aku sampai pada sebuah kesadaran besar yang mengubah hidupku. Podium itu memang indah, sangat indah, tetapi ia bukanlah satu-satunya tempat di mana cerita paling penting dalam hidup seorang manusia dituliskan. Ada sebuah kehidupan yang jauh lebih luas di luar 3 kotak itu. Ada sebuah kemenangan yang tidak membutuhkan kalung medali untuk membuktikannya. Dan di bab terakhir ini, aku ingin menceritakan kepada kalian semua, apa yang sebenarnya terjadi ketika lampu stadion mulai padam dan kita tidak membawa pulang apapun selain pengalaman. Buku ini adalah tentang perjalananku, Messi Claretta Alif, seorang anak yang sejak kecil memutuskan untuk menantang gravitasi dan keterbatasan napas di dalam air. Namun, lebih dari sekadar teknik streamline atau kekuatan tendangan kaki, kolam renang telah menjadi sekolah hidupku yang paling jujur. Di sanalah aku belajar bahwa kejujuran tidak ditemukan dalam kata-kata, melainkan dalam angka-angka di papan skor dan tetesan keringat yang menyatu dengan air kolam. Pak Parno, pelatihku yang memiliki tatapan mata setenang permukaan air namun memiliki ketegasan sedalam samudera, adalah orang pertama yang membukakan mataku. Aku ingat suatu sore, setelah sebuah kejuaraan yang melelahkan, aku duduk terduduk lesu di pinggir kolam, memandangi air yang berkecamuk karena perlombaan baru saja usai. Sekali lagi, namaku berada di urutan keempat, hanya selisih 0 sekian detik dari juara ketiga. Rasanya sangat menyakitkan. Pak Parno menghampiriku, duduk di sampingku tanpa alas kaki, dan berkata dengan suara rendah namun mantap, Messi, dengarkan baik-baik. Pelajaran terpenting dalam hidup ini seringkali tidak datang dari sorak-sorai kemenangan yang memekakan telinga. Pelajaran itu justru datang dari kesunyian saat kau merasa ingin menyerah, namun tanganmu justru bergerak mengambil kacamata renang, dan kakimu memilih untuk melompat kembali ke air meskipun hatimu sedang layu. Dulu, aku tidak mengerti kata-kata itu. Aku merasa angka 4 adalah kutukan yang mengejarku. Aku berlatih lebih keras, bangun lebih pagi saat kabut di Banyuwangi masih menusuk tulang dan menambah porsi latihan hingga bahuku terasa akan lepas dari engselnya. Namun, di kompetisi berikutnya, di papan skor elektronik itu, angka 4 kembali menyala dengan tenangnya. Seolah-olah ia adalah bayangan yang tak bisa kutinggalkan, seorang guru yang menolak untuk meluluskanku sebelum aku benar-benar paham apa yang ia ajarkan. Di tengah rasa frustrasi itulah, aku mulai mempelajari apa yang disebut Pak Parno sebagai ketelitian satu kedipan mata. Di dunia renang, perbedaan antara berdiri di podium tertinggi dan terduduk di kursi penonton hanyalah selisih sepersekian detik setara dengan waktu yang dibutuhkan manusia untuk sekali berkedip. Mungkin aku kalah karena satu tarikan napas yang diambil terlalu lambat di tengah lintasan. Mungkin karena saat melakukan pembalikan, turun, kakiku tidak menendang dinding kolam dengan ledakan tenaga yang cukup kuat. Atau mungkin karena di detik-detik terakhir menuju finish, fokusku terpecah oleh rasa takut akan kekalahan. Hal-hal mikro yang dulu kuanggap remeh ternyata adalah penentu utama. Aku mulai belajar untuk tidak hanya berlatih dengan otot, work hard, tetapi berlatih dengan kesadaran penuh, work smart. Aku belajar mendengarkan air.
Aku mulai merasakan bagaimana air memeluk tubuhku, bagaimana setiap ayunan tangan harus membelah hambatan dengan presisi, dan bagaimana setiap napas harus diambil dengan efisiensi yang sempurna. Angka 4 mengajarkanku untuk menjadi seorang perfeksionis dalam hal yang positif. Ia memaksaku untuk memperhatikan detail-detail kecil yang diabaikan oleh orang lain. Tanpa kegagalan, di posisi keempat itu, aku mungkin akan menjadi perenang yang cepat, tetapi aku tidak akan pernah menjadi perenang yang teliti. Dari pengalaman nyaris menang, ini aku menemukan bahwa kemenangan sebenarnya memiliki spektrum warna yang jauh lebih luas daripada sekadar warna kuning emas. Di balik angka 4 yang selama ini ku benci, aku justru membangun 5 fondasi mental yang kini menjadi kekuatanku. 1. Keberanian melawan diri sendiri. Kemenangan pertama adalah saat aku berdiri di atas balok start. Meskipun jantungku berdegup kencang seperti genderang perang dan kakiku gemetar karena tekanan, aku tetap memilih untuk meluncur saat peluit berbunyi. Itu adalah kemenangan atas rasa takut, dan itu jauh lebih hebat daripada medali apapun. 2. Evolusi catatan waktu. Jika hari ini aku bisa berenang 1 detik lebih cepat daripada bulan lalu, meskipun aku tetap berada di posisi keempat, aku telah memenangkan pertarungan melawan diriku yang lama. Aku sedang bertumbuh, dan pertumbuhan adalah esensi dari kesuksesan. 3. Kegagalan sebagai kompas. Angka 4 adalah guru yang sangat jujur. Ia tidak pernah berbohong kepadaku. Ia memberitahu aku dengan tepat di bagian mana teknikku yang masih kurang. Ia menjadi kompas yang mengarahkan latihanku agar lebih tajam di kemudian hari. 4. Resiliensi, ketangguhan. Juara sejati bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang memiliki persediaan keberanian yang tak terbatas untuk kembali ke garis start setelah melihat angka yang mengecewakan di papan skor. Angka 4 telah menempa mentalku menjadi baja. 5. Apresiasi terhadap proses. Aku belajar bahwa menjadi hebat adalah sebuah maraton, bukan sprint pendek. Aku mulai menikmati setiap detik latihan, setiap rasa lelah, dan setiap tetes air yang masuk ke hidungku. Aku mencintai prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Perjalanan ini tentu tidak kulalui dalam kesendirian. Di balik setiap kayuhan tanganku yang membelah permukaan air, ada kekuatan raksasa yang tak terlihat. Ada doa-doa ibuku yang mengalir di setiap molekul air kolam, dan ada dukungan ayahku yang selalu meyakinkanku bahwa Messi adalah seorang juara, dengan atau tanpa medali di lehernya. Mereka adalah pelabuhan tempatku pulang saat duniaku terasa runtuh karena posisi keempat. Banyuwangi, kota tempatku tumbuh, juga memberikan jiwa pada perjuanganku. Udara pagi yang segar saat aku berangkat latihan, semangat, Banyuwangi Rebound, yang sering kudengar, dan ketenangan alamnya, menjadi ruang meditasiku. Di kota ini, aku belajar bahwa untuk menjadi besar, kita harus memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai kesabaran dan kerja keras. Kolam renang di sini telah menjadi saksi bisu transformasiku dari seorang anak yang takut kalah menjadi seorang atlet yang haus akan tantangan. Kini, bagiku, 1 kedipan mata bukan lagi soal unit waktu yang kejam di papan skor digital. 1 kedipan mata adalah sebuah pilihan hidup. Dalam 1 kedipan, kita bisa memilih untuk menyerah pada keadaan atau bangkit dengan semangat yang baru. Dalam 1 kedipan, kita bisa memilih untuk menangis karena posisi keempat atau tersenyum karena kita telah melampaui limit diri kita sendiri. Aku tidak lagi terobsesi pada podium fisik yang terbuat dari kayu. Aku telah membangun podium di dalam jiwaku sendiri, sebuah tempat di mana aku merayakan keberanianku untuk terus melompat meskipun aku tahu aku mungkin akan gagal lagi. Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Pribadi yang tangguh, sabar, sangat teliti, dan selalu siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kepala tegak. Untuk teman-teman seusiaku di seluruh dunia, yang mungkin saat ini juga sedang merasa terjebak di posisi keempat dalam hidup mereka, baik itu dalam pelajaran sekolah, bermain musik, atau olahraga lainnya, pesanku hanya satu. Jangan pernah biarkan angka atau peringkat mendefinisikan siapa dirimu. Jangan biarkan ketiadaan medali membuatmu merasa kecil. Rayakanlah setiap kemajuan kecil yang kamu buat, karena itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ceritaku tidak berakhir di atas sebuah podium dengan sorot lampu kamera. Ceritaku terus mengalir, dinamis dan tak terbendung, seperti air di kolam renang yang kucintai. Setiap hari adalah garis start yang baru, dan aku, Messi Claretta Alif, siap untuk melompat kembali. Lagi, dan lagi. Karena di balik podium,
Ada kehidupan yang jauh lebih indah bagi mereka yang berani terus berenang. Podium adalah tempat untuk berdiri sejenak dan dilihat dunia, tetapi keberanian adalah samudera tempat kita berenang untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Bab 8. Garis start yang tak pernah berakhir. Pagi ini, Banyuwangi masih diselimuti kabut tipis saat aku melangkah keluar rumah. Udara dingin terasa segar menyentuh wajahku, membawa aroma tanah yang basah dan wangi pepohonan yang mulai terbangun. Langit di ufuk timur perlahan berubah dari biru gelap menjadi ungu keemasan, sebuah pemandangan yang selalu mengingatkanku bahwa setiap hari adalah sebuah kesempatan untuk memulai kembali dari nol. Aku menjinjing tas renangku, merasakan berat kacamata renang dan handuk di dalamnya. Ini adalah rutinitas yang telah kujalani selama setahun terakhir, sejak aku berusia 8 tahun hingga kini menginjak usia 9 tahun. Langkah kakiku terdengar berirama di atas aspal yang masih sepi. Di dalam kepalaku, aku merenungkan semua kata yang telah kutulis dalam 7 bab sebelumnya. Menulis buku ini terasa seperti melakukan satu sesi latihan renang yang sangat panjang. Aku harus menyelam ke dalam ingatanku, menghadapi kembali rasa kecewa saat melihat angka 4 di papan skor, dan merangkul kembali rasa lelah yang terkadang membuatku ingin berhenti. Namun, saat sampai di bab terakhir ini, aku menyadari satu hal yang paling mendasar, garis finish hanyalah sebuah titik sementara. Yang sebenarnya ada dalam hidup ini hanyalah garis start yang muncul berulang kali. Selama berbulan-bulan, aku terobsesi pada podium. Aku melihat dunia secara hitam putih. Ada para pemenang, mereka yang mendapat medali, dan ada para pecundang, sisanya. Di usiaku yang ke-9, aku baru menyadari betapa kelirunya pemikiran itu. Angka 4 yang selama ini menempel padaku bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah pelindung. Ia menjagaku agar tetap lapar. Ia melindungiku dari rasa sombong yang seringkali datang terlalu cepat setelah sebuah kemenangan. Aku ingat saat aku kembali ke kolam latihan sehari, setelah kompetisi terakhirku. Air kolam tampak begitu tenang, seolah tidak pernah terjadi drama besar di sana kemarin. Aku berdiri di tepi kolam, memandangi pantulan diriku di permukaan air. Aku melihat seorang anak perempuan yang rambutnya sedikit menguning karena kaporit, yang bahunya kini tampak lebih tegak dari setahun yang lalu. Di mata anak itu, aku tidak lagi melihat kesedihan karena posisi keempat. Aku melihat sebuah api yang tenang. Aku tidak lagi membenci angka 4. Justru, aku ingin berterima kasih padanya. Angka 4 adalah alasan mengapa aku masih ada di sini, di tepi kolam ini, pada pukul 5 pagi saat teman-temanku yang lain masih terlelap dalam mimpi. Ia adalah pengingat bahwa aku masih memiliki ruang untuk bertumbuh. Ia adalah kedipan mata yang memaksaku untuk lebih teliti pada tarikan napas dan gerakan tanganku. Saat aku melompat ke kolam untuk latihan pagi ini, plung, suara air yang pecah terasa seperti sebuah sambutan hangat. Di dalam air, aku merasa bebas. Air tidak pernah menghakimiku. Ia tidak peduli apakah aku juara 1 atau juara 4. Air hanya merespons apa yang kuberikan. Jika aku mendorongnya dengan kuat, ia akan membawaku meluncur. Jika aku melawannya dengan panik, ia akan menahanku. Di kedalaman kolam ini, aku belajar tentang kejujuran. Kita bisa berbohong kepada orang lain tentang seberapa keras kita berlatih, tetapi kita tidak bisa membohongi air. Tubuh kita akan menunjukkan kebenarannya saat kita berada di tengah lintasan. Aku mulai menikmati setiap detik saat tubuhku membelah air. Aku mulai merasakan irama jantungku yang berpacu seirama dengan kepakan kakiku. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, saat pikiran, tubuh, dan air menyatu dalam sebuah tarian yang harmonis. Aku teringat percakapan terakhirku dengan Pak Parno. Beliau melihatku menyelesaikan satu set latihan yang sangat berat tanpa mengeluh sedikit pun. Beliau tersenyum dan berkata, "Messi, kamu tahu apa yang membuat seorang perenang menjadi hebat? Bukan karena dia memiliki sirip, tapi karena dia memiliki hati yang tidak pernah merasa selesai belajar." Kalimat itu terus bergema. Aku menyadari bahwa kedipan mata yang memisahkanku dari podium bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah tantangan yang menyenangkan untuk dipecahkan. Buku ini mungkin akan dibaca oleh anak-anak lain di luar sana, mereka yang juga sedang berjuang, mereka yang mungkin juga sedang merasa kecewa karena hampir menang. Jika kamu adalah salah satu dari mereka, dengarkan aku. Jangan pernah biarkan dunia mengecilkan mimpimu hanya karena sebuah angka. Kita hidup di dunia yang sangat memuja juara pertama. Tapi dunia sering lupa bahwa juara pertama hanya ada satu orang,
sementara ada jutaan orang lainnya yang sedang berjuang di posisi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Apakah perjuangan mereka tidak berharga? Tentu saja tidak. Nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa banyak logam yang tergantung di lehernya. Nilai kita ditentukan oleh seberapa besar keberanian kita untuk tetap tersenyum dan tetap melompat ke kolam saat dunia mengatakan kita belum cukup baik. Kepada teman-temanku, jangan pernah benci angka 4-mu. Jadikan ia bahan bakar. Jika hari ini kamu berada di urutan keempat, itu artinya kamu adalah orang terbaik keempat di bidangmu. Itu adalah sebuah prestasi luar biasa. Kamu hanya perlu satu kedipan mata lagi untuk naik ke podium. Dan percayalah, proses perjalanan menuju satu kedipan mata itu jauh lebih berharga daripada podium itu sendiri. Buku ini akan segera berakhir, tetapi ceritaku baru saja dimulai. Di usia 9 tahun, aku merasa telah melewati sebuah badai besar dalam hatiku. Aku tidak lagi takut pada kekalahan. Aku tahu bahwa dimanapun aku berada, selama aku memiliki air dan keberanian, aku akan baik-baik saja. Aku membayangkan masa depanku seperti lintasan kolam renang yang panjang dan jernih. Akan ada banyak lomba lagi, akan ada banyak angka-angka lain yang muncul di papan skor. Mungkin suatu hari nanti aku akan berdiri di podium tertinggi, atau mungkin aku akan tetap menjadi sahabat angka 4. Apapun hasilnya, aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk tetap menjadi Messi yang mencintai air. Banyuwangi akan terus menjadi saksi perjalananku. Kota ini mengajarkanku bahwa keindahan butuh proses untuk dinikmati, seperti kawah ijen yang butuh pendakian panjang sebelum menampakkan api birunya. Begitu juga denganku. Aku sedang melakukan pendakian di dalam air. Aku sedang membangun fondasi mental yang kuat, sehingga saat kemenangan itu benar-benar datang, aku sudah menjadi pribadi yang siap memanggul tanggung jawabnya. Sebagai penutup, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada angka 4. Terima kasih telah menjagaku tetap rendah hati. Terima kasih telah memaksaku untuk bangun pagi. Terima kasih telah mempertemukanku dengan sisi diriku yang paling kuat, sisi yang tidak pernah menyerah. Terima kasih kepada orang tuaku yang selalu percaya padaku saat aku sendiri mulai ragu. Terima kasih kepada Pak Parno yang mengajariku bahwa renang adalah soal karakter, bukan sekadar kecepatan. Dan terima kasih kepadamu, pembaca, yang telah bersedia menemani perjalananku melalui halaman-halaman buku ini. Aku menutup buku ini dengan hati yang penuh kedamaian. Aku menatap kolam renang di depanku sekali lagi. Peluit pelatih sudah terdengar di kejauhan. Inilah saatnya. Aku memakai kacamata renangku, menyesuaikan posisinya agar tidak ada air yang masuk. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-paruku. Aku berjalan menuju tepi kolam. Di depanku, garis start sudah menunggu. Dan aku tahu, apapun yang terjadi hari ini, aku sudah menang karena aku berani untuk melompat kembali. Selesai. Jangan mencari garis finish untuk berhenti, carilah garis start untuk terus bertumbuh. Karena juara sejati adalah ia yang selalu menemukan alasan untuk melompat kembali ke dalam air, berapapun angka yang menyala di papan skor.